Oke, halo semuanya guys, berjumpa lagi bersama saya di channel si anak gadget guys ya. Oke, saya sorry pada video kali ini guys, saya nggak nge-review handphone dan pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kalian semua yang nanyain kenapa saya ngejualan handphone. Karena waktu itu saya sempat ditanyain ya sama orang yang subscriber saya dan ditanyain juga langsung di Instagram saya di private chat ya, jadi di DM lah gitu intinya. Dan sebenarnya sih akhir-akhir ini banyak ya saya temuin di beberapa video saya itu komentarnya itu memang mengenai penjualan handphone. Seperti, "Bang, coba dong jualan handphone ini, Bang. Coba dong jual handphone ini ke saya bayar deh 50.000 apa berapa lah 100.000." Waktu itu sempat ditawarin juga saya Nokia N97 itu juga waktu itu sempat ada yang mau beli. Terus Nokia 5110 juga waktu itu ada yang mau beli. Terus Mito belakangan juga ada yang mau beli. Tapi kenapa saya tidak menjual handphone tersebut dan saya juga membatalkannya? Dan mengapa demikian? Nah, di sini saya akan to the point menjelaskan hal tersebut. Sebenarnya saya itu menolak ya dari kalian semua karena saya itu nggak mau menjual handphone tersebut karena memang bukan pelit ya, bukan mentang-mentang saya punya handphonenya maka saya nggak mau jual, nggak mau begini nggak mau begitu, saya bukan seperti itu. Tapi handphone kebanyakan handphone saya punya yang koleksi-koleksi saya itu kebanyakan kondisinya itu sebenarnya udah nggak jelas guys. Jadi buat kalian semua yang memang belum paham ya, mungkin ada yang di antara kalian semua mungkin ada yang belum paham tentang teknologi. Jadi yang namanya teknologi itu pasti ada kalanya, itu memang dia ada kalanya rusak guys. Jadi kalau misalnya udah rusak itu agak repot guys ya. Apalagi handphone saya ini memang kondisinya itu udah nggak jelas. Entar bisa tiba-tiba nyala, entar bisa tiba-tiba mati, entar bisa tiba-tiba seperti apa. Lagi kondisi seperti apa tiba-tiba bisa ngeblank, lagi kondisi gimana-gimana dia bisa tiba-tiba panas. Jadi saya rasa sih saya nggak mau menjual handphone saya karena kayak gitu. Saya juga nggak mau subscriber saya tuh bisa mengalami hal-hal yang nggak diinginkan. Seperti mungkin nanti contohnya bisa mungkin nanti bisa entah misalnya nih saya kirim nih barangnya nih sampai sono tiba-tiba handphonenya mati. Nah itu kan yang rugi kan dua-duanya ya, yang rugi dia juga, saya juga rugi. Nah apalagi pas saya lagi kirimin nanti dicolok sama dia, dicas sama dia, akhirnya kebakaran. Nah itu kan saya juga rugi guys ya. Saya juga mesti pertanggungjawabkan hal tersebut karena saya sebagai penjualnya dan dia juga sebagai pembelinya, dia juga harus bertanggung jawab juga gitu. Jadi itu sebenarnya sih bahayanya guys ya. Saya juga sebenarnya sih gimana ya, nggak enak juga sih, mau nolak juga nggak enak gitu kan karena dia juga gimana gitu. Tapi ya demi keamanan nih guys, jadi kalau misalnya memang kalian semua ada yang masih mempertanyakan ya hal-hal seperti membeli handphone saya rasa sih kalian semua mending beli di toko yang sudah terpercaya deh, seperti mungkin di Tokopedia ataupun di Shopee, mungkin ya di toko-toko online. Intinya toko-toko yang sudah terpercaya, yang sudah berpengalaman menjual handphone. Karena saya juga sampai sekarang itu belum pernah pengalaman menjual handphone. Pernah saya sih menjual handphone tuh pernah. Cuman kalau misalnya sampai kayak gimana-gimana gitu ya, sampai kayak kayak orang-orang yang kayak agen-agen gitu yang kayak orang-orang jualan handphone gitu yang sampai kayak counter-counter gitu saya nggak pernah gitu. Saya cuman menjual handphone satu belakangan begitu udah. Itu pun saya juga bilang ini kondisinya saya kurang tahu seperti apa. Jadi maka kalau misalnya memang tiba-tiba rusak saya udah nggak mau tanggung jawab. Soalnya memang saya menjual handphone tersebut dalam kondisi yang udah nggak jelas gitu. Itu saya pun juga jualnya juga udah harga murah guys ya. Harganya jatuh banget gitu. Saya beli 2 juta dulu kalau nggak salah. Handphone apa ya dulu ya? Handphone handphone mahal lah guys ya kira-kira guys ya. Dulu handphone Motorola kalau nggak salah. Nah, Motorola saya juga sempat jual. Nokia saya juga dulu sempat jual dan Sony Ericsson juga dulu saya sempat jual kalau nggak salah. Dan sama ya guys ya, itu harganya jatuh banget. Dari Motorola itu kalau nggak salah dulu saya punya harganya sekitar sejutaan. Dan akhirnya saya jual lagi 300.000. Dan dulu saya sempat beli BlackBerry juga, beli iPhone juga pernah. iPhone 4S ya, 4S sama 5S. Dan iPhone 4 saya itu iPhone 4 biasa dan iPhone 5 itu baru iPhone 5S ya. Jadi itu saya ketiga itu saya jual dan harganya jatuh banget nggak kecuali juga iPhone ya karena iPhone itu kan dia kan setahun sekali itu kan dia kan berkembang ya, dia kan setahun sekali itu kan ngeluarin produk terbaru ya, jadi dia ya produk lamanya itu akan tertinggal gitu ya, maka jadi pas saya jual itu dia harganya jatuh banget ya itu saya jual ada dusnya pun dikasih cuma 100.000 doang dan
ya udah karena saya memang udah kebelet gitu kan mau beli handphone lagi terbaru, jadi akhirnya saya jual lagi. Makanya itu kenapa saya nggak mau beli handphone yang harganya 20 juta ke atas, 30 juta ke atas. Nggak mau guys ya. Alasannya kenapa? Alasannya ya karena kayak gitu guys. Kalau misalnya kita udah beli nih harganya, kita jual lagi harganya pun udah pasti jatuh. Walaupun harga jatuhnya itu kita kan belum tahu gitu ya, jatuhnya tuh seberapa. Tapi itu udah pasti jatuh dan itu membuat kita rugi guys ya. Makanya saya beli handphone itu ya paling kayak apa sih merek-merek apa sih kayak Redmi ya, Xiaomi ya mungkin Infinix apa Vivo apa Oppo gitu ya. Mungkin Oppo juga menurut saya juga udah ya menurut saya udah good kok, itu juga udah speknya juga udah mantap banget lah. Dan Infinix juga sama, dan juga nggak kecuali juga buat apa namanya buat Vivo juga guys ya. Jadi alasan saya sih buat ngejual handphone seperti itu aja guys. BTW untuk rekaman video ini saya menggunakan Infinix Hot 11 SNFC. Jadi kalau misalnya kalian semua ada yang menemukan di mana audio saya ini memang ada yang mungkin kayak mendem lah apa gimana, ya itu memang kualitas audio dari Infinix Hot 11S NFC saya guys ya. Jadi ya buat yang penasaran sama kualitas gambar dari Infinix Hot 11S NFC ya silahkan lihat aja. Soalnya saya punya Redmi ya, waktu itu saya sempat buat video, tuh biasanya saya buat video. Sekarang lagi rusak guys ya. Jadi baterainya tuh lagi apa ya, lagi jebol guys ya. Jadi belum sempat benerin guys ya sampai sekarang. Jadi ya itulah alasan saya kenapa saya itu sampai sekarang nggak mau menjual handphone guys. Bukan karena apa ya, bukan karena saya pelit apa gimana sombong gitu mentang-mentang punya handphone banyak gitu nggak mau jual apa nggak mau gimana atau sebagainya. Tapi ini juga demi keamanan kalian semua guys ya. Takutnya kan kalau misalnya memang ada kejadian hal gimana-gimana kan ya yang rugi saya juga, yang takut saya juga gitu kan. Takut ntar yang disalahin saya dan yang rugi saya juga guys ya. Jadi ya kira-kira sih kayak gitu aja guys ya buat apa ya menjawab ya apa namanya pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Kalau misalkan semua ada pertanyaan bisa tulis aja di kolom komentar di bawah, dan kalau misalkan suka dengan video ini bisa di like. Kalau misalkan suka bisa di dislike, dan mohon maaf kalau misalnya suara saya mungkin agak-agak aneh ya karena memang saya baru sembuh dari penyakit batuk pilek ya, karena sekarang ini memang banyak banget ya eh, berita-berita mengenai cuaca guys ya, karena cuaca sekarang kan lagi kering-keringnya guys ya. Jadi ya ini saya masih pakai sweater guys ya. Jadi ya buat ke semua yang ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah. Mohon maaf kalau misalnya saya jawabnya agak lama guys ya, karena saya juga masih ada banyak tugas-tugas yang lain guys ya. Oke, sampai segini untuk videonya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya besok. Dadah.